sosial Jogja dirasa masih sangat relevan dan perlu diperluas lingkupnya di kawasan Indo-Pasifik sebagai strategi pembangunan DIY. Sudah saatnya bagi DIY tidak lagi sekedar mewacanakan visi tersebut, tetapi harus segera mewujudkannya ke dalam tindakan-tindakan nyata untuk memuliakan masyarakat Yogyakarta. Perubahan geopolitik dunia tidak saja menuntut adaptasi baru yang tidak jarang memicu perselisihan dan sengketa. Merutinnya persaingan antara China Amerika serta Rusia dan Eropa Amerika menciptakan ketegangan-ketegangan baru, bahkan berakhir dalam konflik bersenjata di Ukraina. Keadaan ini telah memperburuk kehidupan dunia yang sedang dalam proses pemulihan kondisi akibat pandemi COVID-19. Dalam situasi seperti ini, dunia kini sedang menghadapi memuncaknya ketidakseimbangan ekonomi makro, ketimpangan penghasilan antar negara dan wilayah, serta ketidakpastian ekonomi, bahkan krisis ekonomi seperti yang dialami Sri Lanka saat ini. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan yang cukup berat bagi hampir semua negara. Untuk dapat lepas dari kondisi tersebut di atas, secara tepat dibutuhkan kerjasama seluruh negara di dunia agar situasi yang tidak menentu segera dapat diakhiri. Upaya-upaya peredaan ketegangan dunia melalui diplomasi yang handal menjadi salah satu solusi yang tepat. Saat ini posisi Indonesia yang dipercaya sebagai ketua negara-negara G20 tentu sangat strategis dalam menjalankan upaya diplomasi tersebut, meskipun tentu saja sangat berat. Dalam kerangka seperti ini dapat memberikan kontribusinya kepada Indonesia dan dunia melalui jalan diplomasi kebudayaan yang menjadi kekuatan utamanya. Isu global lain yang menjadi perhatian besar dunia saat ini adalah perubahan iklim yang telah menimbulkan bencana di berbagai belahan dunia. DIY memiliki filosofi Hanumayu Hayuning Bawono dapat memberikan sumbangsi yang besar dalam tata kelola dunia yang lebih baik. Sumbangsi yang dimaksud tidak harus melalui program besar yang mendunia, tetapi dengan tindakan nyata keseharian yang dapat dimulai dari Yogyakarta. Dalam konteks ini, Jogja dapat membuktikan kemampuannya untuk menanggulangi penurunan kualitas lingkungan hidup yang terjadi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk kehidupan dan penghidupan warga Jakarta. Dengan demikian, DIY diharapkan akan menjadi percontohan atau teladan dalam mewujudkan keindahan, kenyamanan, dan ketentraman dunia. Dalam perspektif pembangunan nasional, pemerintah telah melihat potensi besar di wilayah DIY untuk dapat berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Pada skala nasional, DIY dapat diandalkan dan akan menjadi prioritas nasional sebagai salah satu sentra industri 4.0 terutama untuk kuliner, kimia, tekstil, dan pakaian jadi. Pada ranah iptek, DIY diharapkan mampu mendukung pengembangan sains teknopark dan transformasi digital. Sedangkan di ranah pembangunan sosial, DIY ditargetkan menjadi contoh baik dalam keberhasilan penurunan stunting dan kematian ibu, serta penerapan perlindungan sosial menyeluruh terpadu. Perpres 2020 RPJMN 2020-2024. Di bidang pariwisata, pemerintah pusat telah melibatkan DIY dalam rencana terpadu pengembangan pariwisata Integrated Tourism Master Plan Borobudur Jogja Prambanan dan menyiapkan pembangunan infrastruktur jalan tol yang akan memperlancar konektivitas DIY dengan wilayah lain.
Semua kebijakan dan program nasional tersebut tentu saja sangat perlu disesuaikan dengan nilai-nilai budaya Yogyakarta dan diselaraskan dengan tujuan pembangunan manusia seutuhnya yang menjadi kebijakan pembangunan DIY. Pemindahan ibu kota NKRI ke Kalimantan Timur tentu juga akan membawa dampak bagi geopolitik DIY dalam percaturan nasional. Namun pada era digital dan teknologi transportasi yang semakin maju, posisi fisik geografis DIY tidak lagi menjadi hambatan. Keberadaan Yogyakarta International Airport dapat difungsikan secara optimal untuk menghubungkan DIY dengan wilayah lain di Indonesia, termasuk ibu kota baru maupun ke negara-negara lain. Sidang paripurna DPRD DIY yang saya hormati, dalam rangka membangun konsistensi dan kesinambungan substansi pemikiran-pemikiran yang telah terkandung di dalam visi menyongsong 4 Samudra Hindia dan terkait dengan isu-isu nasional serta global seperti telah dipaparkan tersebut. Izinkanlah saya menyampaikan Pancamulya sebagai visi rencana pembangunan jangka menengah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027. Pancamulya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulya diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai visi RPJMD 2022-2027. Pancamulya sebagai visi RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Pasal 5 yang memberikan amanah pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk 1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, B. Mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, C. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, D. Menciptakan pemerintahan yang baik, dan 5. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kesultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Seperti pernah disampaikan dalam pidato Gubernur DIY pada tanggal 2 Agustus 2017 dalam rangka menyongsong 4 Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja, maka kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang misi 5 kemuliaan atau Pancamulya, yakni 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing. 2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. 3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pola lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan dan kebersamaan. 4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dan 5. Terwujudnya perilaku martabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, mengurangi rasa malu, mengurangi rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sidang paripurna DPRD DIY yang saya hormati, untuk mewujudkan Pancamulya di atas,
ke dalam program-program yang nanti akan dirumuskan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027. Maka ada 3 hal yang saling mengkait yang menjadi prioritas perhatian dari visi dan misi Gubernur DIY 2022-2027. Ketiga hal tersebut adalah: 1. Kawasan selatan, 2. Reformasi kelurahan, 3. Teknologi informasi. Ketiga hal tersebut apabila digambarkan dalam diagram segitiga, maka akan kita dapati kawasan selatan sebagai ontologi ada pada kaki kiri segitiga, reformasi kelurahan sebagai epistemologi pada kaki kanan segitiga, dan teknologi informasi dan budaya inovasi sebagai alat yang memiliki kapasitas aksiologis ada pada titik atas segitiga, sedangkan di tengah atas pada pusat segitiga kita dapati Pancamulya manusia Jogja sebagai tujuan dan sasaran utama dari visi dan misi. Keseluruhan perihal yang terkandung di dalam segitiga tersebut di atas dapat diungkapkan dalam praposisi sebagai berikut: mewujudkan Pancamulya masyarakat Jogja melalui reformasi kelurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Dipilihnya kawasan selatan sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam 5 tahun ke depan menyandang maksud pertama: kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Jogja dan Sleman. Di wilayah Kulon Progo terdapat 18,39% penduduk miskin, sementara di Bantul 14,04%, di Gunung Kidul 17,69%, di Sleman 8,64%, dan Kota Yogyakarta 7,69%. BPS DIY 2022. Kedua, kawasan selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata keseharian warga, keunikan, kearifan, serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di kawasan selatan saja, melainkan juga menyeluruh kawasan tengah dan kawasan utara. Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh. Reformasi kelurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam 5 tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunikasi bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan tersebut secara empiris telah membawa perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut. Lembaga kelurahan sebagai ujung hierarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memberi kedekatan langsung dengan masyarakat,
menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. Lembaga kelurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Untuk itu lembaga kelurahan harus memiliki kewenangan, kapasitas dan keluasan yang luas dalam membangun kerjasama dengan lembaga yang ada di atasnya, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, lembaga-lembaga swasta, dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di dalam maupun di luar wilayah Yogyakarta dalam rangka mewujudkan Panca Mulia Manusia Jogja. Silang lembaga dan silang wilayah akan menjadi domain kerja lembaga kelurahan. Peran teknologi informasi dan budaya inovasi dalam filosofis ketika yang tergambar di dalam diagram 1 adalah sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial kawasan selatan, serta transformasi kelembagaan reformasi kelurahan. Transformasi spasial akan mengarah pada penguatan kekhususan wilayah dan merangkal penguatan kehidupan dan penghidupan warga. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa, menuju smart kelurahan atau kelurahan cerdas, sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga. Transformasi kelembagaan akan mengarah pada penguatan lembaga kelurahan untuk penguatan kehidupan dan penghidupan warga, termasuk di dalamnya adalah satu peningkatan kapasitas, kualitas dan integritas SDM kelurahan, serta dua peningkatan kapasitas, produktivitas dan kualitas perekonomian warga. Terwujudnya Panca Mulia seperti dipaparkan di atas menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi PDIY melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran. 1. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan. 2. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan. 3. Lingkungan hidup yang lebih baik, aman, tentram. 4. Kehidupan ekonomi yang layak. 5. Mengecilnya ketimpangan antar kelas sosial antar wilayah. Serta 6. Good governance pada berbagai tingkatan. Dalam visi ini ditekankan adanya percepatan yang mengandung maksud bahwa dalam kurun waktu 5 tahun ke depan upaya yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah strategis di Yogyakarta. Panca Mulia sebagai visi gubernur DIY 2020-2027 merupakan visi dasar yang nantinya akan menjadi rujukan dalam menyusun RPJMD 2025-2045. Visi dasar ini juga ditujukan untuk menganyam keberlanjutan visi RPJMD 2005-2025 dengan visi RPJMD 2025-2045. Mengingat pada kurun 2022-2027 merupakan kurun waktu di mana RPJMD akan berada di tengah waktu berakhirnya RPJMD 2005-2025. Berdasarkan visi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan 4 misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan upaya yang harus dikerjakan agar visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. 4 misi yang dimaksud adalah 1. Misi pertama, mereformasi kelurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan 1. Kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan warga. 2. Pembangunan yang inklusif, serta 3. Pengembangan kebudayaan. Misi 2. Memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan 1. Dukungan infrastruktur, 2. Peningkatan kapasitas SDM, dan 3. Perlindungan pengelolaan sumber daya. 3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Misi 4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya
melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik. Sidang Paripurna DPRD RI yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan pemikiran pemberikan serta visi dan misi di atas ke dalam langkah-langkah kebijakan operasional, izinkanlah saya menyampaikan arah pembangunan bidang strategi yang sangat diperlukan ini dalam waktu 2027. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, beberapa arah pembangunan yang sangat penting untuk dilakukan dalam 5 tahun ke depan adalah: satu, memastikan pemenuhan barang publik yang menjadikan masyarakat lebih sehat, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih damai. Dua, mengembangkan infrastruktur yang menjamin masyarakat dapat beraktivitas selaras dengan kebutuhannya, sehingga dengan berbagai keterbatasannya mampu mengakses sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. Tiga, mengembangkan suprastruktur, baik berupa perangkat sosial, regulasi, maupun peranata budaya yang menjamin kepastian hukum dan kepastian masyarakat untuk diperlakukan secara adil dalam mengakses sumber daya ekonomi. Empat, meningkatkan akses peluang dan kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan formal maupun non-formal dalam rangka memutus rantai kemiskinan. 5. Meningkatkan pemberdayaan dan peluang masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi. 6. Meningkatkan ketahanan ekonomi lokal yang selaras dengan indikator kinerja ekonomi makro. 7. Meningkatkan pemerataan infrastruktur serta suprastruktur pembangunan, baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah, khususnya bagi wilayah-wilayah pinggir dan perbatasan. 8. Meningkatkan akses dan pemanfaatan infrastruktur teknologi bagi masyarakat kelas bawah. Bidang pariwisata. Dalam bidang pariwisata, beberapa arah pembangunan yang sangat penting untuk dilakukan dalam 5 tahun ke depan adalah: 1. Mengoptimalkan sinergi pariwisata dengan budaya, pendidikan, dan ekonomi kreatif untuk menghasilkan produk wisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif. 2. Mengoptimalkan pengembangan ekonomi pariwisata yang melibatkan wilayah selatan dan wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. 3. Meningkatkan resiliensi desa wisata. 4. Mempercepat digitalisasi sektor pariwisata. 5. Meningkatkan kompetensi SDM dan standar usaha pariwisata. Dan 6. Menguatkan kelembagaan desa wisata dan tata kelola industri pariwisata. Bidang kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, beberapa arah pembangunan yang sangat penting untuk dilakukan dalam 5 tahun ke depan adalah: kebudayaan Among Tani Taken Layar harus mampu menjadi sumber daya untuk meningkatkan kualitas SDM serta menghapus kemiskinan dan kesenjangan tanpa merusak alam. 2. Kebudayaan Among Tani Taken Layar harus mampu menjadi arahan model dan inspirasi dalam menjalankan peranata reformasi dan juga mengembangkan ekosistem kebudayaan Among Tani Taken Layar yang tanggap dan kritis memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Bidang sosial. Dalam bidang sosial, beberapa arah pembangunan yang sangat penting untuk dilakukan dalam 5 tahun ke depan adalah: 1. Meningkatkan modal sosial, identitas, dan kebahagiaan melalui pengembangan kapasitas keluarga dan organisasi warga, serta meningkatkan literasi dan kearifan dalam menggunakan media sosial. 2. Meningkatkan kerukunan dan toleransi melalui keteladanan, pendidikan, keterbukaan, serta berbagai kelompok warga, serta meningkatkan literasi dan kearifan warga dalam menggunakan media sosial. Menguatkan kepribadian, inovasi, penguasaan teknologi informasi, serta kemampuan kompetisi melalui pendidikan dan berbagai program pelatihan. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, beberapa arah pembangunan yang sangat penting untuk dilakukan dalam 5 tahun ke depan adalah: 1. Memastikan tersusun batasan, kriteria,
pendidikan kebangsaan. Dua, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan tiga, meningkatkan peringkat tinggi atas hasil PISA, program for international student exchange. Dan empat, memastikan tercapainya tujuan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dalam Perda Nomor Tinggi Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya. Bidang lingkungan hidup. Dalam bidang lingkungan hidup, beberapa arah pembangunan yang penting untuk dilakukan dalam 5 tahun ke depan adalah: satu, melakukan konservasi kawasan-kawasan khusus mencakup Gunung Merapi National Geopark dan daerah aliran sungai melalui berbagai program kolaborasi publik. Dua, mengendalikan pencemaran lingkungan termasuk air, tanah, dan udara, khususnya kawasan urban, melalui penegakan hukum dan pelibatan masyarakat. Tiga, memastikan pembangunan rendah karbon di berbagai aspek pembangunan. Empat, mengurangi risiko bencana melalui kolaborasi berbagai pihak. Dan lima, meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatan semua pihak. Bidang tata pemerintahan. Dalam bidang tata pemerintahan, beberapa arah pembangunan yang sangat penting untuk dilakukan di dalam 5 tahun ke depan adalah: satu, membangun pola hubungan yang baru antara pemerintah kelurahan dan warga melalui penyesuaian tata kelembagaan desa dan membangun kultur organisasi yang baru, melahirkan kebijakan dan pelayanan publik yang berwawasan inklusif, bersih, dan berkelanjutan. Tiga, menerapkan pendekatan open governance dalam perencanaan dan pengelolaan penganggaran dana keistimewaan dan dana desa. Dan empat, meningkatkan kapasitas koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dalam pengelolaan data yang dapat dipercaya. Reformasi kelurahan. Khusus untuk reformasi kelurahan, arah pembangunan yang sangat penting untuk dilakukan di dalam 5 tahun ke depan adalah: satu, membangun tata reformasi kelurahan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat dengan 3 target prioritas, yakni: A, penurunan angka kemiskinan, B, penurunan angka stunting, dan C, peningkatan indeks kepuasan masyarakat. 2, membangun integrasi sistem keuangan melalui sistem aplikasi yang menyatukan pemerintah kelurahan, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah DIY. 3, membangun integrasi sistem pengelolaan aset desa, termasuk di dalamnya sistem informasi pertanahan tanah desa serta tanah kesultanan dan kabupaten. 4, membangun integrasi profil kelurahan dan sistem informasi desa yang menyatukan sistem informasi kelurahan, sistem informasi kabupaten kota, dan sistem informasi DIY yang menyambut langkah-langkah: A, penguatan organisasi kelurahan, B, penataan manajemen SDM aparatur kelurahan, C, penataan tata laksana pemerintah, D, penguatan akuntabilitas pemerintah kelurahan, dan E, penguatan kualitas pelayanan publik. Sidang paripurna DPRD yang dihormati, pada hakikatnya pembangunan DIY adalah upaya bersama pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pencapaian pembangunan DIY tidak hanya tergantung pada pemerintah saja, melainkan juga pada seluruh warga dan masyarakat Yogyakarta. Untuk itu sangat diperlukan upaya bersama yang mengaku tekad dan semangat pengorbanan yang besar, serta semangat bersama untuk bangkit dalam meraih masa depan yang lebih baik, guna mewujudkan kemuliaan masyarakat Yogyakarta. 5 tahun ke depan adalah masa yang akan penuh dengan tantangan-tantangan besar di berbagai bidang. Namun tentunya juga penuh dengan peluang-peluang besar yang dapat diambil sebagai kekuatan perubahan Yogyakarta dalam 5 tahun ke depan dan waktu-waktu berikutnya, termasuk tentu saja dalam menyongsong Indonesia Emas dan 100 tahun kemerdekaan Indonesia
di tahun 2045 nanti. RPJMD DI 2022-27 harus menjadi landasan pijak yang kuat untuk membawa Yogyakarta dan Indonesia menuju masa keemasan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindungan dan melimpahkan berkah serta harapannya kepada kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjara kami ucapkan terima kasih pada Sultan Hamengkubuwono X atas pemaparan visi dan programnya untuk masa jabatan tahun 2022-2027. Kami berharap agar visi misi tersebut bisa benar-benar dijalankan sehingga visi diri sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara benar-benar tercatat dalam dokumen RPJMD tahun 2025 dan sampai 2005 sampai 2025